Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halakuna ya salihat? Fasal khamis alif, fasal khamis ba, wa fasal khamis jim. Kaifa halukunna la'alakunna bi khair, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jumpa lagi wahai anak kelas 5. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan-urusan kita, terutama urusan kita yang berhubungan dengan agama kita. Baik. Anak salihat rahimani wa rahimakumullah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi pada pelajaran kita, yakni pelajaran adab, ya, pelajaran akidah. Ya, sekarang kita akan belajar yaitu tentang pelajaran yang sangat penting yang harus kita betul-betul untuk memahaminya. Ya, karena ini adalah merupakan sesuatu yang kita harus banyak-banyak berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu anak-anak salihat? Yaitu kita akan pelajari tentang dahsyatnya neraka. Pada pertemuan yang lewat sudah kita bahas tentang indahnya surga. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya, Allah ciptakan laki-laki, ada juga perempuan. Allah juga ciptakan atas, ada juga bawah, ada kiri, ada kanan, pasang-pasangan. Ada baik, ada yang buruk. Ya, maka juga Allah ciptakan di hari kiamat nanti adalah ada surga, ada neraka. Ya, surga bagi orang-orang yang bertakwa, yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan neraka adalah tempat yang mengerikan, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang jahat, ya, orang-orang musyrik, orang kafir, munafik, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan siksaan dan azab. Nasallallahu alaihi. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari siksaan yang ada di dalam neraka. Baik, anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang dahsyatnya neraka. Baik. Sekarang kita akan bahas yaitu tentang dari neraka ini bahan bakar neraka. Ya, kemudian panas api neraka dan makanan dan minuman penghuni neraka. Ya, jadi apa sih bahan bakarnya neraka itu? Ya, pada pertemuan yang lewat sudah kita ketahui tentang bahwasanya neraka itu adalah api yang berkobar-kobar, yang sifatnya membakar. Tentu ada bahan bakarnya sehingga dia membakar. Ya, kemudian bagaimana panas neraka? Ya, kemudian apa makanan dan minuman? Kemarin kita bahas tentang indahnya surga. Ada juga makanan dan minuman ahli surga, yaitu semuanya nikmat, lezat. Ya, nanti kita akan tahu bagaimana sih makanan dan minuman penghuni neraka ini. Ya, anak-anak salihat, kita belajar ini ya agar menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita agar kita takut kepada neraka. Ya, wattaqun nar walau bisyiki tamrah, kata Rasulullah. Takutlah kalian dengan neraka meskipun dengan sebiji korma. Maksudnya apa? Ya, kalau ada sebuah amalan yang kecil apapun amalan itu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, lakukan amal itu. Ya, artinya jangan meremehkan amalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka meskipun dia kecil sebiji korma. Nah, makanya kita terus ya pelajari akidah kita ini agar kita betul-betul ya dilindungi oleh Allah, diberi rahmat, diberi taufik, diberi hidayah, ya, sehingga kita tetap bertauhid, yang dimana tempat kita nanti adalah kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala, bukan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk materi anak-anak, ya. Bahan bakar neraka. Nah, tentu kalian yang pernah hidup di kampung atau apa, dulu ketika Ustadz masih kecil, ya, kita biasa lihat orang membuat bata.
Ya, kemudian setelah bata itu jadi, bata itu disusun-susun di sebuah tempat kayak rumah. Ya, kalau bahasa Sasaknya namanya keren. Ya, tempat pembakaran bata. Jadi bata itu harus dibakar. Ya, agar dia keras, agar dia merah. Seperti bata-bata yang kalian lihat ini. Ya, jadi banyak kayunya. Ya, kalau itu bahan bakarnya kayu. Jadi kayunya bertruk-truk. Ya, dimasukkan, ada lubang-lubangnya, dibakar bata yang banyak itu. Ya, seharian penuh. Sehingga bata itu menjadi merah, yang asalnya warnanya kayak tanah sekarang berubah menjadi merah dan keras karena dibakar. Nah, bahan bakarnya kayu. Demikian juga kalian pernah membakar sate, bukan? Ya, tentunya ada bahan bakarnya, yaitu diantaranya arang, yaitu batok kelapa yang sudah dibakar jadi hitam, itu juga digunakan sebagai untuk alat bakar sate. Siapa yang berani ya memasukkan tangannya ke dalam arang yang membara itu? Tidak ada, bukan? Tidak ada. Panasnya luar biasa itu. Ya. Nah, dan banyak sekali kalian masak pakai kayu bakar, ya. Ada bahan bakarnya juga. Nah, maka neraka juga memiliki bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Simaklah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim. Ya, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Wa quduha an-nas wal hijarah, yang dimana bahan bakar ya neraka itu adalah manusia, an-nas wal hijarah, dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun gilad, ya, di dalam neraka itu ada malaikat yang bengis, yang kasar, yang serem, kasar, ya, syidad, ya, yang kasar, keras, ya. Nah, jadi pada ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, ya, bukan dipanggil seluruh manusia, jadi orang beriman saja. Qu anfusakum, jaga dirimu. Nah, anak-anak, jaga diri kalian dulu, ya, dari api neraka. Jaga diri kalian. Bagaimana cara kalian menjaga diri kalian? Pertama, kalian harus rajin-rajin untuk ilmu, karena ilmu ini akan menjaga kita dari segala macam kemaksiatan kepada Allah. Kalau kita punya ilmu, kita tidak berani bermaksiat. Tapi kalau kita tidak ada ilmu, kita akan sangat mudah bermaksiat. Jaga diri kalian dengan ilmu dan banyak-banyak melakukan amal saleh. Karena orang terbiasa, kalau dia terbiasa melakukan amal soleh, maka akan dia jauh dari perbuatan dosa, insya Allah. Kemudian wa ahlikum, dan jaga keluarga kalian. Nah, setelah kalian bisa menjaga diri kalian, jaga keluarga kalian juga dari api neraka. Nasihati mereka kalau mereka melakukan kemungkaran, ingatkan mereka, jangan biarkan, ya. Wa quduhan nas wal hijarah, yang dimana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, bahan bakar manusia neraka itu manusia, anak-anak. Ya, bukan kayu, bukan bensin, ya, tapi manusia dan batu. Nauzubillah. 'Alaiha malaikah, di dalamnya ada malaikat giladul syidad, yang bengis dan kasar. Baik. Kemudian, ya, dalam ayat ini disebutkan bahan bakar manusia itu adalah manusia dan batu. Ya, maka dikatakan, ya, batu yang dimaksud pada ayat di atas, maksudnya ayat yang ini, yang di atas, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, seorang ulama tafsir, ya, seorang sahabat Nabi SAW, adalah belerang, katanya. Belerang itu dia bersifat keras dan juga dia bau, ya, baunya menyengat, busuk, itu belerang. Ya, kalian pernah ke Gunung Rinjani, ya, di situ ada tempat pemandian, kolam yang hangat, ya, itu dari belerang, ya, untuk obat-obat gatal dan sebagainya. Ada juga yang berpendapat berhala-berhala yang disembah, jadi patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik itu juga sebagai bahan bakar neraka. Ya, jadi patung-patung yang mereka sembah, atau orang-orang yang menyembah patung, karena patung itu asalnya dari batu, kan, dibuat dari batu, jadi cari batu yang besar, kemudian batunya dipahat, dibentuk kayak patung, ya, jadikan Tuhan mereka. Itu juga maksudnya bahan bakar neraka itu adalah berhala-berhala yang disembah selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam
antum laha waridun. Surat Al-Anbiya ayat 98. Sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakarnya neraka jahannam. Ya, dan juga kalian, ya, kalian, yaitu maksudnya dan patung-patung yang kalian sembah itu akan menjadi bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun, ya, yang dimana kalian akan memasuki neraka tersebut. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah akan memasuki neraka tersebut, jadi bahan bakarnya, dan juga apa yang mereka sembah, yaitu namanya berhala-berhala yang mereka sembah jadi bahan bakar neraka. Naudzubillah. Ini bahayanya orang melakukan kesyirikan, menyembah berhala, maka mereka jadi bahan bakar neraka, dia dan juga apa yang dia sembah berupa patung. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, panas api neraka. Anak-anak salihat, kalian masih ingat, ya, pada hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang pertama tentang dahsyat neraka ini, Nabi pernah mengatakan, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, narukum, ya, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ya, Nabi bersabda bahwasanya api kalian ini yang digunakan Bani Adam adalah satu bagian dari 70 bagian nyala api jahannam. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi api yang kita gunakan untuk masak sekarang ini, atau api di mana-mana yang ada di dunia itu, ya, atau api lahar gunung berapi, ya, dan api apa saja pokoknya ada di dunia itu panasnya cuma satu dari neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu panasnya 70 kali lipat api kita yang ada di dunia ini. Nah, satu bagiannya diambil oleh Allah, ditaruh di dunia ini untuk kita gunakan. Walau satu bagian saja sudah tidak tahan kita, ya, tidak tahan kita, padahal cuma satu loh. Tapi tidak ada yang berani memanggang tangannya di atas kompor, tidak ada yang berani menggenggam bara api, tidak ada yang berani memegang obat nyamuk, tidak ada. Padahal panasnya cuma satu. Bagaimana kalau 70 sepanas api neraka jahanam itu? Kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu ini cukup dong bagi kita wahai Rasulullah SAW? Kata Nabi mengatakan, masih ada 69 kali lagi. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi neraka jahanam itu panas, anak. Ya, neraka jahanam itu panas. Lebih panas daripada api yang ada di dunia kita ini. Api yang ada di dunia kita cuma satu panasnya, 1%. Masih ada 69 yang Allah siapkan di neraka jahanam. Makanya kita berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Ya, setiap kita selesai sholat, kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab neraka jahannam. Baik. Setelah kalian tahu bahwasanya panas api neraka itu adalah 70 kali lipat daripada api yang ada di dunia ini, ya, Nabi juga menyebutkan, ya, dalam sebuah hadis, inna adna ahlin nari adzaban yanta'ilu bina'lain min narin yagli dimaguhu min hararati na'laih. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, perhatikan, sesungguhnya azab penduduk neraka yang paling ringan, ya, apa itu? Yanta'ilu bina'lain, itu ada orang dibuatkan sandal dengan 2 sandal. Ya, ada orang dibuatkan 2 sandal min nar, dari api neraka. Yagli dimaguhu, maka mendidih kepalanya, mendidih otaknya, min hararati na'laihi, dari panas kedua sandalnya tersebut. Na'udzubillah min adzabin nar. Jadi ada orang dibuatkan 2 sandal, dia pakai 2 sandal yang dibuatkan dari api neraka itu, baru dipakai langsung kepalanya mendidih, anak-anak. Langsung otaknya mendidih karena panasnya kedua sandalnya. Itu pun azab yang paling ringan. Bagaimana dengan azab yang paling keras? Kita tidak bisa bayangkan. Yang paling ringan saja dibuatkan 2 sandal, kepalanya, otaknya mendidih. Bagaimana dengan azab yang sangat berat? Makanya jangan kita meremehkan neraka jahanam. Ya, kita disuruh lari oleh Nabi SAW dari neraka jahanam. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, makanan penghuni neraka. Anak-anak salihah,
Kemarin kita belajar surga, kita juga sebutkan makanan-makanan, ada buah-buahan, ya, ada makannya ikan, apa namanya, hati ikan paus, ada buah-buahan, kemudian minumannya, ya, sangat lezat, sangat enak, ya, susu, madu, ya, air yang enak rasanya dan seterusnya. Itu nikmat. Tapi sekarang bagaimana makanan dan minuman penghuni neraka? Baik. Perhatikan masalah. Yang pertama, di antara makanan penghuni neraka ada namanya dhari'. Dhari'. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah yang kalian hafal, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'." Apa artinya? Laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan bagi penghuni neraka itu illa min dhari', kecuali buah atau pohon yang berduri. Dhari', duri artinya, ya, pohon yang berduri. Ya, ada di antara kita di dunia ini yang mau makan pohon berduri. Apa contohnya pohon berduri? Itu banyak. Atau durian berduri. Ada yang mau makan kulit durian? Tidak ada. Padahal ini di dunia, ya, ya. Jadi pohon yang berduri itu makanan mereka. Tidak ada makanan yang lain. La yusminu wa la yughni min ju', tidak bisa menggemukkan mereka dan tidak menghilangkan lapar mereka. Sebanyak apapun mereka makan, tidak akan hilang laparnya dan mereka tidak akan gemuk-gemuk. Nah, itu namanya dhari', pohon berduri. Baik. Kemudian yang kedua, anak-anak sholihat, di antara makanan penduduk neraka itu ada namanya zakum, ya, pohon zakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun." Kata Allah, "Inna syajarataz zaqqum", sesungguhnya pohon zakum, ta'amul athim, makanan bagi orang-orang berdosa. Makanan bagi orang-orang berdosa. Kalmuhli yaghli fil butun, seperti tembaga yang mencair di dalam perut mereka. Orang lihat tembaga, anak? Tembaga yang mencair. Dingin atau panas itu? Panas, tembaga mencair di perut-perut mereka. Kita saja kalau makan nasi yang agak panas, leher kita sakit luarnya. Luar biasa sakit, ya. Makan gorengan mungkin karena saking laparnya, tidak tahu dia panas, luar biasa sakit lehernya. Perutnya juga ikut panas. Ya, padahal itu digoreng dengan api yang cuma 1% panasnya. Bagaimana dengan sajarah zakum? Itu pohon zakum. Apa pohon zakum itu? Pohon zakum itu disebutkan oleh Allah, yaitu sebuah pohon yang tumbuh di dasar neraka jahanam. Jadi dia tumbuhnya di dasar neraka jahanam. Ya, bentuknya kayak kepala setan. Ya, bayangkan bentuknya kayak kepala setan. Itu makanan bagi penghuni neraka. Kemudian kalmuhli, seperti apa dia zakum ini? Itu seperti tembaga yang mencair, yang meleleh di dalam perut mereka. Bisa kalian bayangkan orang minum tembaga yang meleleh, yang panas, mencair di perutnya? La haula wala quwwata illa billah. Itu ada makanan mereka. Jadi mereka dikasih makan, tapi sekaligus makanan itu sebagai apa? Siksaan bagi mereka. Nah, kemudian, ya, disebutkan juga di antara bentuk makanan, ya, penghuni neraka ada namanya gislin atau ghassaq. Ya, gislin atau ghassaq. Apa itu? Allah mengatakan, "Wala ta'amun illa min ghislin." Tidak ada, ya, makanan bagi penghuni neraka kecuali dari gislin. Tahu kalian gislinnya apa? Ini dia nih. Apa-apa yang mengalir dari kulit-kulit penduduk neraka. Kalian sudah tahu bahwasanya bahan bakar neraka itu manusia. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya, itu kumpul di neraka. Nah, kalian tahu pernah bakar sate kan? Nah, kalian pernah bakar sate? Iya. Kalau kalian bakar sate itu yang mencair apanya? Biasanya ada kan, daging itu akan mengeluarkan minyak. Daging itu akan mengeluarkan air. Karena dibakar, keluarlah airnya. Nah, manusia pun juga yang mereka masuk ke dalam neraka itu, mereka akan, kulit-kulit mereka akan meleleh dan mencair.
Nah, cairan manusia itulah, cairan kulit-kulit manusia itulah yang menjadi makanan penghuni neraka. Jijik sekali. Ya. Bayangkan, manusia itu kalau dibakar, dia akan mengeluarkan minyak cair, kulitnya akan meleleh. Nah, sehingga itu lelehan-lelehan kulit manusia dari orang kafir, musyrik, munafik, itu yang dimakan oleh penghuni neraka tersebut. Bahkan ada yang mengatakan, ya, gislin itu adalah apa namanya? Perasan, atau gosak itu perasan. Ya, kalian kalau marut kelapa, nah setelah diparut kemudian kalian pers, apa yang keluar? Santannya, bukan? Dan itu enak dimakan, santannya. Nah sekarang kalau manusia dipers, apanya yang keluar? Nah, persan manusia itulah namanya gislin juga. Manusia dipers dia, ya, itu yang akan menjadi makanan penghuni neraka. Na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Nah, baik. Kemudian pembahasan berikutnya, minuman penghuni neraka. Kemarin kita belajar surga, minumannya apa? Madu, ada sungai madu, ada sungai susu, ya, ada sungai air yang rasanya enak, lezat, ya, namanya salsabila. Mereka minum dari mata air, namanya salsabila, ya, lezat, enak, ya. Tapi kalau di neraka apa? Nah, pertama, ya, yang menjadi minuman penghuni neraka itu adalah hamim. Allah berfirman, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka disuguhkan air hamim. Apa hamim ini? Air yang mendidih. Air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum. Maka mereka minum air ini, apa yang terjadi? Usus-usus mereka terpotong-potong. Ya Allah, ya Rabbi. Usus mereka itu terpotong-potong gara-gara minum air yang mendidih, namanya hamim ini. Jadi hamim ini artinya air yang mendidih. Bukan ini saja, apa berikutnya jadi minuman mereka? Nah, ada namanya ghassak atau sadid. Ghassak atau sadid. Ini sudah kita bahas tadi. Allah berfirman, hadza falyadzuquhu hamimu wa ghassak. Maka oleh karena itu, ya, biarkan mereka dalam neraka dan rasakanlah, ya, minuman hamim ini dan ghassak ini. Hamim tadi apa? Ini air yang mendidih ini. Ghassak itu apa? Ya, air mendidih yang panas, sedangkan ghassak ini yang dingin. Tapi dinginnya bukan kayak kita. Kalau kita senang minum dingin, ini dinginnya ini menyiksa ini. Ya, subhanallah, ya. Na'udzubillah. Ini minuman mereka. Ada minuman hangat, panas, ada minum dingin, tapi dinginnya membuat hancur tubuh mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah salihat. Namanya muhl. Ya, muhl. Tahu muhl itu? Mari kita baca dalam surah Al-Kahfi. Ya, apa ini bukan soal Qari'ah ya, yang benar soal Kahfi. Nah. Wa id yastaghithuna yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ya, ini surat Al-Kahfi, bukan surah Al-Qari'ah. Nah, dan ketika mereka meminta pertolongan untuk diberikan minuman, jadi mereka minta tolong, penghuni neraka minta tolong agar mereka diberikan minuman. Yughasu bima'in, maka mereka diberikan minuman. Enak pada ini? Oh, dikasih minuman dia, Ustaz. Tapi lihat dulu apa minumannya. Kalmuhli yaswil wujuh, seperti besi yang mencair, besi yang meleleh, yang bisa melelehkan wajah-wajah mereka. Ya Allah, kalian mau diberi minum seperti itu? Besi yang dibakar, akhirnya dia berubah jadi air yang bisa melelehkan wajah-wajah mereka. Pernah kalian melihat wajah meleleh? Belum pernah, bukan? Neraka, wajah-wajah mereka akan mencair, meleleh gara-gara minum muhal ini. Bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Itu adalah sejelek-jelek minuman dan seburuk-buruk tempat kembali neraka itu. Nah, inilah dia anak-anak, ya, hidangan-hidangan yang Allah berikan
bagi penghuni neraka. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Ya, semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Semoga dengan ilmu ini ya menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.